Oke, saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat ya pagi hari ini. Saya ucapkan juga selamat bergabung untuk teman-teman yang hadir dalam Zoom kita. Seperti biasa teman-teman, pagi hari ini kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga baik secara fundamental untuk melihat data apa saja yang dirilis pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Maret 2022. Kemudian juga kita akan coba lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa. So, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi, teman-teman, untuk melihat data apa saja yang akan dirilis hari ini. Ya, hari Selasa ini, teman-teman, ini minim data ya. Kalau kita lihat dari kalender ekonomi, ini datanya masih sangat minim. Ada beberapa data yang dirilis di sesi Eropa nanti. Ada produksi industri Jerman, kemudian ada PDB-nya dari Euro ya, untuk kuartal on kuartal dan years on years. Dan kalau kita melihat data ini akan dirilis jam 2 siang dan juga jam 5 sore. Untuk pengaruhnya masih medium. Sekali lagi informasi bahwa kawasan Eropa ini masih tegang ya. Artinya data apapun yang dirilis secara fundamental ini tidak akan mempengaruhi pergerakannya secara signifikan walaupun datanya nanti positif. Artinya memang untuk mata uang dari negara-negara di Eropa itu masih berpotensi untuk tertekan terhadap dolar. Nah, itu untuk di sore hari, di sesi Eropa datanya minim dan juga pengaruhnya kecil ke pasar. Dan nanti malam ini ada beberapa data juga di sesi Amerika Serikat, seperti ekspor dan impor Amerika Serikat, dan juga neraca perdagangan ya. Ini akan dirilis nanti malam jam 8:30. So, untuk data ini juga pengaruhnya masih medium impact terhadap dolar. Dan sekali lagi dolar juga secara sentimen ini masih positif, artinya walaupun datanya nanti untuk neraca impor dan ekspornya negatif, pergerakan secara teknikal dan sentimen dari dolar itu masih ke atas ya, masih positif. Artinya pergerakannya masih akan cenderung untuk menguat untuk indeks dolar. Mungkin itu aja untuk kalender ekonomi hari ini sangat minim ya. Kita langsung masuk ke technical analisa untuk melihat pergerakan harganya secara teknikal. Ya, dolar sekarang bermain di level yang sama seperti kemarin, masih di 99.1 ya. Dan ini merupakan level tertinggi selama 2 tahun terakhir. So, kalau kita melihat untuk pergerakan harga secara tren, saya lihat indeks dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Ya, mungkin masih akan coba sampai level 100.4 ya kalau kita melihat resisten yang kemarin kita tandai. Ya, level ini ya, 100.4 ini adalah target kenaikan dari indeks dolar dalam jangka waktu yang mungkin singkat, mungkin 1 minggu ini, targetnya ke sini. Memang akan ada koreksi, namun saya lihat kecenderungannya masih akan coba ke resisten tersebut. So, untuk hari ini, teman-teman, indeks dolar, range-nya mungkin akan bermain pada level support di 98.5. Ya, jadi ini 98.5 ini adalah support terdekat, dan untuk resistennya, kita akan lihat di level 100.4 ini adalah targetnya. Jadi untuk hari ini karena memang data secara fundamentalnya masih minim, pergerakan harga juga saya lihat tidak akan terlalu berfluktuasi. Jadi pergerakan harga masih ngikutin teknikalnya menuju ke resisten tersebut. Artinya pasangan mata uang yang berhadapan dengan dolar ini masih berpotensi untuk melemah, terutama mata uang di kawasan euro ya. Seperti itu ya gambaran dari indeks dolar. Kita langsung coba analisa dari forex. Ya, euro pun masih sama seperti pergerakan harganya di hari Senin kemarin. Sekarang euro bermain pada level 1.0870 ya, dan ini merupakan level terendahnya dalam 2 tahun terakhir juga. So, sekali lagi untuk tren dari euro ini teman-teman bisa lihat masih berpotensi atau condong untuk downtrend ya. Bahkan kalau kita melihat dari tahun 2020 ya, ini ada historical harga terendah ya. Target penurunan dari euro ini bisa ke level ini ya. 1.0710 ya. Jadi target penurunan untuk euro dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kita melihat juga candlestick di time frame yang besar, di daily time frame, ini juga volume jualnya masih cukup besar. Saya perbesar ini ya, teman-teman bisa lihat. Dominasi seller juga masih kuat di penutupan perdagangan kemarin. Artinya hari ini juga masih cenderung untuk euro ini
akan turun ke level tersebut 1.0710. Itu target penurunan terdekatnya ya. Artinya level tersebut juga masih bisa di breakdown ya jika memang ketegangan Ukraina dan Rusia berlanjut. Namun seperti yang kita ketahui bahwa setiap tren itu bukannya garis lurus, artinya ini juga masih ada potensi untuk koreksi positif ya. Jadi ada pergerakan mungkin yang akan mengangkat euro, namun saya lihat tidak akan merubah tren besarnya yang masih down. Nah, untuk strategi trading teman-teman masih bisa manfaatkan posisi sell ya. Kalau menurut saya teman-teman bisa manfaatkan posisi sell. Namun sekali lagi tunggu pergerakan harga terkoreksi positif dulu atau pergerakan harga naik dulu. Paling tidak teman-teman tunggu untuk euro ini di level 1.1040. Itu resisten yang paling dekatnya ya. Jadi itu resisten paling dekatnya, teman-teman bisa tunggu di sini. 1.1040 sebagai posisi sell atau area resisten terdekat. Dan jika nanti ternyata pergerakan euro ini lebih condong untuk turun terlebih dahulu, teman-teman bisa tunggu di level support ini untuk ambil posisi buy. Ya, di level 1.0710 teman-teman bisa coba buy di situ ya untuk mengharapkan koreksi positif harga. Nah, sekali lagi untuk posisi buy ini counter trend, melawan trend, artinya teman-teman harus juga pasang stop loss yang minim ya untuk posisi buy-nya. 30 sampai 50 pip itu adalah stop loss yang ideal untuk trading di forex. Jadi itu range-nya ya. Untuk posisi buy sekali lagi di 1.0710. Dan untuk posisi sell ada di kisaran 1.1040. Masih ada yang pegang posisi euro? Masih ya? Masih posisi buy ya? Oke, ya kita berharap aja pergerakan euro ini ada koreksi positifnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin maksimal di 1.1110 dan dilepas ya posisi buy. Nah, itu resisten kuat. Lanjut ke sterling ya. Ya. Sterling breakdown dari support yang kita tandai kemarin. Teman-teman bisa lihat pergerakan sekarang bermain pada level, harga sekarang bermain pada level 1.3110 ya. Nah, itu kalau kita flashback ke belakang, melihat historical harganya, jadi harga terendah ini di 1.3110 ini merupakan support pada tahun 2020 bulan Desember. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini ya. 2020 Desember ini adalah supportnya atau harga terendah untuk euro dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk sekarang, untuk saat ini kita lihat pergerakan bermain pada level support tersebut. Namun kalau kita melihat volume pada daily time frame, tekanan sellernya juga masih sangat besar ya. Bahkan kalau kita melihat tutup pasar kemarin harganya di bawah, close-nya itu di harga terendah. Artinya hari ini pun saya lihat masih berpotensi untuk sterling ini kembali meneruskan penurunan. Jadi masih potensi untuk turun ya untuk sterling. So kita lihat dulu untuk support selanjutnya. Ya, jadi untuk hari ini masih berpotensi untuk turun ya. Dan cukup jauh ya. Kalau kita melihat support selanjutnya ini di level 1.2870. 1.2870 ini support selanjutnya. Jika level support sekarang ini berhasil di breakout. Supportnya di harga sekarang di 1.3100 ya, itu support terakhir ya. Jadi kalau itu pun di breakout atau di breakdown lagi, maka mungkin teman-teman bisa lihat penurunan yang cukup dalam dari pergerakan ya sterling ini, bisa sampai level 1.2870 support selanjutnya ya. Oke.
Dan untuk resisten yang masih sama pada level kemarin ya, level tertinggi kemarin, kita lihat di 1.3270, 1.3270 adalah resisten yang paling dekat di atas harga tertinggi kemarin. Ya, kemarin nggak sampai ya, tapi saya lihat itulah resistennya yang cukup kuat menahan dari kenaikan sterling. Secara tren sekali lagi, sterling ini masih downtrend ya. Sama sentimennya juga karena terpengaruh oleh ketegangan Ukraina dan Rusia. Yang kedua, secara teknikal juga pergerakan harga masih di bawah downtrend line. Artinya trennya masih kuat untuk turun sterling. Posisi ideal, teman-teman bisa cari posisi sell ketika pergerakan harga koreksi positif. Sekarang pergerakan harga mendekati level support, ya ini kan level support ya 1.3100 level support. Teman-teman bisa kalau mau ambil buy boleh, tapi sekali lagi stop loss-nya harus minim. 20 sampai 30 pip ya di bawah posisi di bawah level support, teman-teman bisa tetapkan stop loss-nya. Jadi kalau kita buat di sini stop loss level support-nya di 1.3100, artinya teman-teman bisa pasang stop loss di 1.3070 kalau mau ambil potensi koreksi positif. Kalau saya sih ragu melihat support ini dan ya, kalau mau aman sih ikutin tren aja. Ikutin tren, ambil posisi sell. Tapi bukan di level sekarang, karena sekarang pergerakan tepat berada di support-nya. Dikit lagi ya, nggak sampai ya. Ya, 324 kemarin tertinggi. Kalaupun mau sell, mungkin teman-teman tunggu di harga tertinggi seperti kemarin, 1.324 atau 1.327. Itu level sell-nya ya, sementara. Tekanan seller masih kuat, artinya hari ini sekali lagi untuk sterling masih berpotensi untuk turun. Jika level 1.3100 ini berhasil di breakdown, mungkin teman-teman harus tunggu di level yang lebih rendah lagi, di level tadi ya, 1.2870 untuk ambil posisi buy. Oke, untuk sterling ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? No, sorry. Ya. 2920 ya. Ini support kuatnya ya. Ini sterling. Ya, selanjutnya 2870 sampai 2850. Support selanjutnya ya. Kita lihat nih support ini apakah bisa menahan untuk penurunan sterling atau langsung di break. Oke, selanjutnya mungkin ada request dari teman-teman untuk analisa forex. Ada yang trading di pair yang lain selain euro dan sterling? Gak ada? Oke, kita coba satu lagi ya. Kita coba yen. Lihat yen. Ya, untuk yen sekarang bermain pada 115.38 ya. Kalau teman-teman lihat ini polanya bagus. Jadi menurut saya dari dua pair tadi, kalau dua pair tadi udah jauh turunnya ya, mungkin udah nggak terlalu ideal kalau teman-teman juga mau ambil posisi sell di harga rendah. Namun yen ini teman-teman bisa lihat polanya jelas ya, polanya jelas dan juga pergerakannya juga jelas. Kalau saya lihat pergerakan yen ini masih berpotensi untuk menguat. Masih berpotensi untuk menguat, mungkin bisa sampai level 116.30-an. Ini adalah resisten atau target kenaikan dari yen. Jadi ini sama pergerakannya seperti emas ya. Jadi kalau emas naik, kemungkinan besar untuk yen juga ikut naik. Tapi beda fungsi. Kalau emas safe haven, ini juga safe haven tapi lebih ke mata uang. Emas itu lebih ke komoditi. Jadi investor akan lebih pilih yang komoditi pasti. Tapi ini juga akan mempengaruhi pergerakan yen. Jadi emas naik, kemungkinan besar juga untuk yen ini akan ikut naik. Jadi teman-teman bisa ambil peluang ini ya di level 115.30-an ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Sekarang boleh, ya boleh, tapi targetnya jangan terlalu jauh dulu di sini. Di resisten 115.70. Targetnya jangan di account yang kemarin ya, itu udah terlalu banyak. Jangan di account yang kemarin karena terlalu banyak. Walaupun itu equity udah bertambah, tapi riskan kalau kita masukin di pair yang lain. Mending fokus di dua pair yang kemarin ditransaksikan ya.
Ini ya, jadi ini untuk yen resisten terdekat 115.70 mungkin target hari ini tercapai ya. Dan untuk target dalam 1 minggu ke depan di 116.30. Ya, secara tren untuk yen ini masih uptrend. Kita masuk ke komoditi ya, teman-teman ya. Kita lihat minyak mentah dunia sekarang bermain atau hari ini bermain pada level 121. Kemarin sempat tertinggi di level 130-an ya kalau saya lihat kemarin 130-an, kemudian terkoreksi sampai ke 115. 115 ini merupakan resisten yang sudah berubah menjadi support harga juga. Jadi tertahan di level ini. Setelah menyentuh level support tersebut, pergerakan harga langsung pullback lagi. Sekali lagi untuk komoditi seperti minyak dan juga emas ini masih berpotensi untuk menguat. Artinya teman-teman akan lihat mungkin dalam beberapa waktu ke depan harga minyak ini akan menyentuh level tertingginya. Mungkin juga harga tertinggi sepanjang masa. 114 kemarin sudah dilewati. Itu adalah harga tertinggi selama 11 tahun terakhir. Target selanjutnya adalah 145. 145 ini akan besar kemungkinan akan tercapai dalam waktu yang singkat. Mungkin 1 minggu ini, minggu-minggu ini ya, pergerakan akan menuju ke level tersebut. Sekali lagi, untuk minyak, secara sentimen masih berpotensi untuk mengangkat pergerakan harga minyak, dan secara teknikal teman-teman bisa lihat bayarnya juga masih cukup besar. So, kalau ada pergerakan koreksi dari minyak, ini adalah peluang teman-teman untuk ambil posisi buy. Ya. Untuk support terdekat itu ada di harga terendah kemarin 115 ya. Jadi kalau teman-teman mau tunggu posisi sell, cari posisi di bawah level tersebut atau yang di bawahnya lagi, ini juga support yang cukup signifikan ya, teman-teman bisa lihat di level 105. Jadi minyak yang sekarang ini bukan minyak yang dulu. Sekali lagi kalau minyak yang dulu cuma 2-3 poin pergerakan per hari, kalau sekarang sudah bisa sampai 10 poin ya pergerakannya. Jadi range-nya pun pasti akan besar. Teman-teman bisa pilih untuk ambil buy 115 atau 105. Ini masih fresh area. 105 ini fresh area karena baru sekali dicoba. Ya. Bisa nggak potensi turun di sini? Masih bisa. Yang namanya koreksi itu pasti ada. Tinggal seberapa dalam itu kita belum tahu. Yang pasti support pertama 115, yang kedua 105. Dan yang ketiga ada di level 100. Untuk resisten terdekat itu ada di harga tertinggi kemarin. Harga tertinggi kemarin ada di 127 ya. 127 adalah harga tertingginya. Dan saya lihat kemungkinan besar range untuk pagi sampai dengan siang nanti akan bermain pada level 115 sampai 130. Ini range dari pergerakan minyak seperti ini. Kalau teman-teman mau mengambil koreksi harga ya mungkin bisa tunggu di level 127, atau kalau teman-teman takut untuk ambil posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di 145. 145 itu level terbaik atau harga tertinggi sepanjang masanya. Kemungkinan setelah pergerakan harga mencapai level tersebut 145 ini akan ada koreksi harga ya, paling enggak koreksi harga. Ya, 145 harga tertinggi pada tahun 2008 di bulan Agustus. Ya, tunggu di sini kalau mau sell. 145. Masih lama ya. Ya, tapi sekali lagi saya sampaikan minyak ini udah berbeda, range-nya sekarang besar-besar, jadi bisa juga minggu ini pergerakan harga bisa sampai ke level tinggi. Ini bayarnya kuat banget. Dari weekly time frame pun teman-teman bisa lihat, nih bayarnya cukup kuat, apalagi ditutup minggu kemarin ya, tutupnya di harga tertinggi. Jadi minggu ini ada potensi untuk sampai ke level ini, dan teman-teman bisa manfaatkan nanti jika pergerakan harga sampai ke level ini untuk ambil posisi sell. Sekarang cari posisi buy. Untuk sekarang cari posisi buy karena posisi buy yang paling ideal. Selagi pergerakan harga di atas 115, teman-teman bisa coba ambil posisi buy kalau tertarik minyak. Gitu ya, ada pertanyaan untuk minyak teman-teman? Cukup? Oke, kita ke pair yang terakhir. Kita analisa emas ya. Ya, harga emas kemarin terkonsolidasi di level terendah ada di
1961 ya. Ini harga terendah kemarin. Kemudian harga tertingginya ada di 2002 ya. 2002 harga tertinggi kemarin. So, teman-teman bisa lihat ya, ini emas sekarang sedang melakukan konsolidasi harga. Dia mau koreksi lewat dari 1974 agak sulit, sempat di break tapi tidak tutup di bawah dari level support ini, artinya support ini masih kuat. Supportnya masih kuat, jadi kecenderungan harga emas ini juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. 61. Ya, 1761 support ya, 1961 adalah support kemarin ya yang terdekat. Tapi kalau saya lihat ya yang cukup signifikan tuh ada di 1952. Iya. 1952 ini adalah support ya. Resisten yang sudah berubah jadi support ini ada pertama di tanggal 2 Maret. Yang kedua ada di tanggal 10 Maret. Ini ada historicalnya dan di breakout. Jadi di sini supportnya 1952 support yang cukup kuat. Namun kalau kita melihat dari dari technical ini 1974 ini belum berhasil di breakout. Jadi pergerakan masih cenderung untuk ke atas kalau saya lihat. Jadi untuk range hari ini level support ada di 1952. Atau teman-teman bisa pakai harga terendah kemarin juga bisa 1961 ya sebagai support harganya. Dan untuk resisten adalah harga tertinggi kemarin di 2002 dan selanjutnya ada di 2015. Resisten yang cukup kuat ada di 2015. Oke, lagi untuk kecenderungan dari emas ini masih uptrend atau masih akan coba untuk cari harga tertingginya. So harga emas kalau saya lihat mungkin tahun ini atau bulan ini bisa break dari 2075. Ya, jadi kalau belum tegang juga, belum rendah juga ketegangan ya. belum rendah juga ketegangan di Rusia dan Ukraina. Saya lihat untuk komoditi, terutama emas dan minyak ini akan coba ke new high level atau all time high-nya. Ya, kita lihat nanti. Ini ada teman-teman bisa lihat harga emas ini 2.100 sampai dengan 2.200 untuk 1 sampai dengan 2 bulan ke depan. Itu ya, jadi hari ini manfaatkan peluangnya, cari posisi buy ketika pergerakan harga koreksi. Sekali lagi teman-teman bisa pilih di 1952 atau 1961 untuk posisi buy, dan untuk posisi sell teman-teman bisa pilih di 2002 atau di 2015. Resisten yang paling kuat 2015 dan tetap untuk counter trend ambil posisi sell itu mesti tetap stop loss-nya. Jadi kalau teman-teman sell nanti di 2015, di 2020 itu harus di. Karena kalau sudah lewat 2015, potensinya ke 2075. Harga tertinggi sepanjang masa. Ada yang hold posisi gold, ada yang simpan posisi gold nggak? Di atasnya yang lama ya? Oh, di atas. Kita di bawah. Jadi reaksi jauh ya. Yang lain ada yang punya posisi baru untuk gold? Yang kemarin udah lepas? Belum lepas. Mau sempat turun nggak dilepas? Masih kemarin. Ya, hati terbang ya. Hati terbang ya. Posisi sell hati-hati ya. Oke. Teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya buka sesi tanya jawab juga untuk teman-teman yang berada di Zoom. Silakan. Saya sapa juga untuk yang sudah hadir, ada Om Tisnawati, ada Pak Kosim ya, ada Ko Kalung ya. Ada Pak Yogi juga. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, untuk analisa hari ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita pagi ini kepada nasabah ataupun calon nasabah agar jadi referensi mereka untuk di
hari Selasa ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko, dan selamat beraktivitas semuanya. Selamat pagi. Ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih.